Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada kesempatan di siang hari ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, untuk siang hari ini marilah kita bertadarus bersama untuk mengharapkan ridho, syafaat, serta pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini. Untuk tadarus pada hari ini, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 188 sampai ayat 192. Kemudian yang akan membaca yaitu anak-anak atau siswa-siswi dari kelas 10-3 yang akan dimulai dari Ananda Zubair di ayat 188 hingga yang terakhir ayat 192. Mari kita mulai bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Silakan saudara Zubair untuk membaca ayat 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Selanjutnya silakan Amel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah pendek. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Lagi. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la tahtadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوكم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإن الله غفور رحيم. Oke. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat 188 sampai 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Dari beberapa ayat ini, ada 5 ayat, banyak mengandung berbagai peristiwa. Salah satunya dari ayat 188 yang artinya wala taqulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta dari bainakum, saudara di antara kalian. Jadi kita tidak boleh memakan harta, sebagian harta dari saudara kita yang lainnya. Bil batil, yaitu dengan cara yang batil, dengan cara yang buruk. Jadi harta itu semuanya mempunyai kepemilikan sendiri-sendiri. Jadi per orang itu memiliki hak hartanya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh kita memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang buruk. Misalnya dengan cara mencuri atau dengan cara tidak izin, atau istilahnya curang istilahnya. Misalkan jual beli dia menggunakan tata cara yang curang sehingga uang yang dihasilkan dengan cara yang batil atau yang buruk. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, dan dilarang juga istilahnya menyogok ilal hukam kepada hakim. Misalkan ada suatu hukum yang berjalan, kemudian seseorang yang terkena atau terjerat hukum itu menyogok kepada hakim supaya diringankan atau bahkan dibebaskan, itu juga tidak diperbolehkan. Untuk apa? Ini ada tujuannya, yaitu litakulu fariqam min amwalin nas, untuk mengambil atau memakan sebagian harta manusia yang lainnya. Jadi misalkan para pejabat ingin
istilahnya meruap atau korupsi lah istilahnya dengan harta-harta para masyarakat dengan cara yang kurang baik, yaitu dengan menipu hakim dan lain sebagainya, menyokok, akhirnya menghasilkan undang-undang yang tidak menguntungkan. Kemudian bil itsmi wa antum ta'lamun, jadi tidak boleh itu tadi menyokok karena itu adalah sesuatu yang dosa, wa antum ta'lamun, dan sesungguhnya kalian itu pasti mengetahuinya. Kemudian di ayat berikutnya ini berbeda pembahasan lagi, yaitu yas'alunaka 'anil ahillah. Ini yang artinya mereka bertanya kepadamu 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Siapa kamu ini? Ya, kamu ini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka masyarakat atau orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Allah berfirman, qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas, yaitu bulan sabit itu adalah sebagai petunjuk, mawaqitu waktu-waktu, linnas untuk para manusia, wal hajj dan untuk haji. Jadi manusia itu bisa menentukan waktu-waktu dengan melihat bulan dan juga untuk melihat apakah sudah masuk waktu haji. Contoh, sekarang sudah masuk bulan Ramadan, maka biasanya masyarakat atau orang-orang NU itu mau menentukan kapan puasa atau kapan hari raya dengan melihat hilal atau bulan sabit, apakah sudah masuk atau belum. Jadi dijawab sama Allah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, yaitu bulan itu tujuannya untuk melihat waktu-waktu dan untuk melihat kapan waktunya haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan tidaklah baik jika seseorang itu masuk ke dalam rumah-rumah min zuhuriha, dari atas rumah. Istilahnya itu sampean kalau mau masuk ke rumah lewat atas itu kan kurang baik. Kalau misalkan punya pagar, dipenek pagarnya atau dipanjat lewat genteng atau yang lain sebagainya, itu juga kurang baik. Walakinnal birra man taqwa. Akan tetapi kalau mau masuk ke dalam rumah, maka dengan jalan yang baik. Seperti apa jalan yang baik? Yaitu waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke dalam rumah min abwabiha, dari pintu-pintunya. Jadi kalau mau masuk rumah ya lewat pintu, bukan lewat pagar, bukan lewat genteng dan lain sebagainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, agar kalian beruntung. Jadi dari ayat ini menjelaskan tentang bulan, yaitu bulan sabit, yaitu digunakan untuk melihat waktu. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang adab dalam masuk rumah. Jadi kalau mau masuk rumah hendaklah masuk min abwabiha, dari pintu-pintunya, bukan dari tempat yang lain, entah dari pagar, entah dari genteng dan lain sebagainya. Wattaqwa, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia dan beruntung. Selanjutnya ayat ketiga, waqatilu, dan perangilah mereka fisabilillah, di jalan Allah. Siapa mereka ini? Alladzina yuqatilunakum, yaitu mereka yang memerangi kalian, yaitu misalkan orang-orang kafir memerangi kita. Jadi di sini diperintahkan untuk memeranginya. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Jadi kalau misalkan mau memerangi seseorang itu juga tidak boleh melampaui batas. Contohnya sebagaimana yang sudah terjadi di Palestina dan Israel. Ya, orang-orang Israel ini memerangi Palestina, maka Palestina harus menjalankan perintah Allah yang ini. Wala alladzina yuqatilunakum, yaitu memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas. Jadi kalau dalam memerangi juga tidak boleh keterlaluan sampai dibantai semuanya sampai habis, tidak. Terus gimana yang bagus? Nah, ini ada kelanjutannya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau mau perang itu juga harus dengan cara-cara yang baik. Tidak menggunakan senjata pemusnah massal, misalkan pakai nuklir langsung habis semuanya. Kenapa kok seperti itu? Karena
di dalam suatu negara itu tidak semuanya buruk semuanya, pasti ada orang satu atau dua atau tiga atau beberapa kelompok yang baik. Jadi kalau kita menggunakan senjata pemusnah massal, maka yang lainnya yang baik pun kena imbasnya. Jadi tidak boleh melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang masih sama pembahasannya, yaitu waqtuluhum, dan perangilah mereka haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan perangilah mereka dan juga usirlah mereka min haitsu akhrajukum, adalah peristiwa di mana penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi dulu sebelum hijrah ke Madinah, beliau berada di Mekah dan beliau diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy di situ. Kemudian beliau juga akhirnya diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya berhijrah ke Madinah. Kemudian setelah di Madinah punya banyak pasukan, Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk merebut kembali kotanya. Maka turunlah ayat ini, yaitu sebagai perintah untuk merebut kota Mekah, yaitu memerangi orang-orang yang dulu memeranginya dan mengusir orang-orang yang dulu pernah mengusirnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah memerangi mereka indal Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Jadi kalau misalkan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram atau ke dalam Ka'bah, itu tidak boleh diperangi. Makanya di dalam Masjidil Haram tidak boleh ada yang menumpahkan darah, karena itu adalah tanah suci, atau istilahnya masjid yang memang disucikan, tanah haram untuk perang di dalamnya. Hatta yuqatilukum fih fa inna qatilukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jadi kita tidak boleh memerangi orang-orang yang masih berada di Masjidil Haram, karena itu tadi tempatnya suci. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Kecuali kalau misalkan di tempat Masjidil Haram itu sampean tidak ngapa-ngapain, misalkan ya hanya sholat, ternyata diperangi, boleh diperangi. Kalau tidak ada apa-apa, tidak boleh perang di Masjidil Haram. Maka bunuhlah mereka, demikian balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi balasan bagi orang-orang yang kafir itu memang harus seperti itu ya. Kalau memang mereka memerangi, ya kita perangi. Kalau memang tidak, ya tidak usah mencari-cari kesalahan, karena itu kita harus bertoleransi. Ayat terakhir, fa'in tahau fa'innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti, yaitu berhenti memerangi, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu bila berhenti memerangi kita, maka kalau mereka bertobat, Allah pasti akan mengampuni, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan bisa kita cerna dan kita pelajari bersama-sama. Adapun kurang dan lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa bersama-sama. Muhammad. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alna imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.